Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan menjawab soal nomor 4. Di sini mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam pada jalanan yang lurus. Lalu tiba-tiba supir melihat pohon tumbang. Oke, kita coba ilustrasikan. Jadi ada mobil, dia berjalan dengan 90 km per jam. Kemudian jalan lurus. Lalu dia melihat pohon. Kemudian jarak antara mobil dengan pohon tumbang saat itu sejauh 86,5 meter. Anggaplah berarti dari sini 86,5 meter seperti ini. Kemudian oleh karena supir masih terkejut, supir tersebut membutuhkan jeda 1 detik. Berarti T-nya adalah 1 sekon untuk menginjak rem. Setelah itu mobil mengalami perlambatan 5 meter per sekon. Berarti A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Pernyataan berikut yang tepat berdasarkan ilustrasi adalah titik-titik. Di sini kalau kita lihat, mobil menabrak pohon tumbang, mobil berhenti 1 meter di depan, mobil berhenti bla bla bla, mobil melaju sesaat setelah menginjak rem, dan yang E seperti itu. Oke, soal ini cukup kompleks, jadi kita pahami lagi sekali lagi. Jadi, jarak antara mobil sama pohon yang jatuh itu adalah 86,5 meter. Tetapi tadi ada kata-kata gini. Jarak antara ini kan tadi 86,5. Lalu sopir itu masih terkejut, jadi dia membutuhkan jeda 1 detik untuk menginjak rem. Artinya yang awalnya dia di sini itu dia butuh 1 detik untuk injak rem, berarti kan posisi dia sudah bergeser. Nah ini itu adalah jeda 1 detiknya. Kemudian kita bisa simbolkan ini sebagai SA atau jarak awal atau jarak pada titik A. Titik A itu ketika dia ketika berjarak kemudian dia baru nginjek rem, berarti kan mulai pengereman itu di titik yang setelah 1 sekon ini ya. Kemudian setelah itu mobil mengalami perlambatan 5 meter per sekon. Berarti dari sini hingga anggaplah di titik yang berikutnya itu yang kita simbolkan sebagai SB dengan catatan dia punya perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, dari situ ini adalah S berarti ya, ini S aja. Terus nah sekarang itu kita mau cek antara hubungan S dengan SA dan SB. Ketika nanti S-nya itu lebih besar, ketika SA plus SB-nya lebih besar, maka akan nabrak. Tapi ketika S-nya lebih besar daripada SA plus SB, berarti tidak nabrak. Paham ya? Jadi kenapa sih ada SA sama SB? Ya karena jarak 86,5 meter itu jarak ketika mobilnya itu belum diinjek remnya. Dia perlu waktu 1 sekon untuk injek rem sehingga posisinya diukur dari dia nginjek rem itu. Berarti kan ada SA sama SB-nya. Oke, sampai situ paham? Nah, sehingga kita cari dulu. Yang pertama kita cari SA menggunakan rumus GLB yaitu V kali T. V-nya kecepatannya itu adalah 90 km per jam. 90 ini belum kita ubah, jadi ubah dulu teman-teman. V itu adalah 90 km per jam. Kita ubah menjadi meter, berarti 90 kasih 0,3 ya, karena dia turun 3 dibagi 1 jam itu berapa detik? 3600. Coret 36 bagi 9 4, berarti 100 bagi 4 25 meter per sekon. Oke, berarti V-nya adalah 25 meter per sekon. T-nya itu adalah 1 detik. Berarti dapat 25 meter. Itu untuk SA. Kemudian kita hitung juga yang kedua itu adalah SB. SB itu kan punya percepatan, berarti dia GL
BB. Sehingga kita gunakan VT kuadrat sama dengan rumus yang ini ya, V0 kuadrat. Karena dia perlambatan berarti kita tandanya minus, min 2AS, S-nya adalah SB. VT-nya itu kan diinginkan adalah berhenti kan. Setelah itu mobil mengalami perlambatan sebesar 5 meter per second. VT-nya yang diinginkan itu adalah dia berhenti. Berarti 0 kuadrat. V0-nya berarti yang ini ya, 25 kuadrat min 2, A-nya adalah 5 setelah perlambatan ya. Kemudian SB. Yang ini kita pindah ruas menjadi 10 SB sama dengan 625. Maka SB sama dengan 62,5 meter. Oke. Nah, kalau gitu berarti lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita hitung S total. S total berarti SA ditambah SB. SA-nya tadi 25, SB-nya adalah 62,5. Maka didapatkan 87,5 meter. Nah, sekarang kita bandingkan S sama SA plus SB-nya. Yang ini tadi 86,5, yang ini 87,5. Besar mana? Iya, besar SA sama SB. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mobil nabrak pohon. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, yang ini.